Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri. Sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang. Dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan
karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita melihat dan mendengar dari firman bagaimana sebuah pribadi yang mempunyai kasih yang luar biasa. Apapun akan dilakukan oleh pribadi ini demi bukan hanya kebaikan sahabatnya, tetapi juga demi keselamatan. Itu yang paling penting. Baik perlu, tapi kalau hidup baik enggak selamat, buat apa? Enggak selamat itu tidak selamat ya. Sebab memang benar seluruh perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan. Tapi dia melakukan segala sesuatu untuk supaya manusia ini terlebih itu boleh keselamatan, beroleh keselamatan, kehidupan kekal. Dan kita melihat itulah yang dilakukan Allahnya orang Israel, umat perjanjian lama. Bagaimana Nabi Yesaya menggambarkan segala upaya dilakukan itu berarti tanda bahwa pribadi itu begitu mengasihi kita sampai seperti itu. Bahkan mungkin melampaui hubungan suami istri ya. Kadang suami istri itu masih ya sewot-sewotan begitulah ya. Tapi pribadi ini ketika umat perjanjian lama itu melanggar, dia terus diberi, dia masih melihat orang ini ada harapan. Orang ini masih punya harapan, ya mungkin tidak banyak yang dilihat, tetapi dia begitu percaya sahabat ini sehingga ketika umat perjanjian lama ini ya sering tidak setia, dia tetap datang menolong. Ya. Orang tetap datang menolong dan kemudian diangkat, bahkan dia dibebaskan dari segala kesulitan-kesulitan, ya, terutama fisik, ya. Waktu dia menanam, lalu tumbuh, ya. Lalu waktu dia mengalami kekurangan makanan, dia datangkan roti. Dalam bacaan Injil kita makin melihat memang sosok itu pada waktu itu Allahnya orang Israel, umat perjanjian lama melakukan itu lewat nabi-nabi, lewat orang-orang yang dipilihnya. Tetapi kita melihat dalam perjanjian baru bacaan Injil, pribadi itu datang langsung. Ya. Kau kalau diberi seseorang yang kamu anggap begitu penting, kalau diberikan sendiri sama dititipkan,
itu kita akan lebih suka kalau diberikan orangnya sendiri. Ya. Makanya Anda kalau pergi ke gereja jangan titip ya. Doa yo, aku gak iso teko titip. Deh. Ya titip salam ndak apa-apa ya. Tapi Anda bertemu dengan pribadi itu sendiri, jangan titip, datang langsung. Ini Allah umat perjanjian baru juga begitu, datang langsung sekarang dia. Dia kalau menolong sahabatnya tidak hanya ngomong, tapi dia sentuh ya. Dia melakukan aktivitas ya. Baru kemudian kita menanggapi ya, jadi baru itu nyala ya. Roh Allah ada di dalam diri kita, maka ketika kita melihat Yesus melakukan hal-hal yang baik dan benar untuk keselamatan kita ya, jadi menyala. Dan dia sendiri juga tidak hanya mengatakan tetapi melakukannya. Di dalam hidup ini kita begitu banyak beban ya. Pasti makin hari bebannya makin berat ya. Bikin kita bungkuk ya, karena terus diberi beban dalam hidup. Ya, dan kita tidak punya solusi. Ya, kita makin bingung, stres ya. Tetapi dia berkata, "Hei kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kemari. Ya, aku akan memberikan kelegaan. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Jadi ketika beban kita datang terus, ya kita juga harus datang kepada dia. Dia yang panggil kok. Kalian semua yang letih lesu, datanglah kemari ya. Setelah datang apa? Setelah datang jangan diem ya. Tetapi apa? Buka hatimu, buka pikiranmu. Ya. Kalau engkau datang tapi hatimu engkau tutup, pikiranmu engkau sembunyikan, ya bagaimana dia bisa masuk? Datang, buka seluas-luasnya supaya dia masuk. Dan kalian akan mendapatkan kelegaan. Dan dia datang sendiri. Tidak seperti Allah umat perjanjian lama. Dia bersabda lewat nabi-nabinya melakukan sesuatu. Sebab pada waktu itu Allah Yahweh Roh. Nah, umat perjanjian baru Allah kita nyata. Dia datang sungguh menyentuh. Dan itulah sesuatu yang luar biasa yang kita miliki dari Allah kita. Apakah dengan demikian Allahnya orang Yahudi, Allah Yahweh, umat perjanjian lama, sama Romo dengan Allah kita? Dia Allah Yahweh dulu, sekarang Allah itu menjadi nyata, firman menjadi manusia. Dan itulah Yesus Kristus. Ia meminta kita, bahkan kita tidak hanya disembuhkan, dia beri kita kuasa. Lihat loh, kuasa Allah ini. Ia mengutus murid-murid untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya, memberi kelegaan. Dan itu semua kita dapatkan dengan apa? Cuma-cuma, enggak bayar. Anda tinggal datang. Maka setelah engkau kuberikan itu dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan cari pamrih. Ya. Ketika melakukan hal-hal yang benar dan baik, jangan cari keuntungan, jangan cari cuan, ya. Jangan apa ya. Diberi cuma-cuma, berikan juga secara cuma-cuma. Allah kita sungguh dahsyat. Untuk itu mari kita mohon pada masa Advent ini, kita juga mohon supaya kita mau bertobat. Yang pertama, buka hati kita dan pikiran agar Allah kita masuk dan dia akan melakukan
segala-galanya untuk keselamatan kita. Dan itu sesuatu yang pasti, benar, dan penuh pengharapan. Kita mohon agar Tuhan Yesus senantiasa menyempurnakan permohonan dan juga hati kita selalu terbuka di masa pertobatan, masa Advent ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.